kembali bersama saya Pak Anton. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Dan kali ini kita akan mempelajari materi kita mengenai sabda bahagia. Nah, setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang ingin hidupnya bahagia, ingin keluarganya bahagia, ingin hidup bersama orang-orang yang membuatnya bahagia, ingin mendapatkan pekerjaan yang bukan saja memberinya materi tetapi juga kebahagiaan. Orang yang menikah itu dibanjiri dengan ucapan bahagia, selamat berbahagia. Karena memang doa dan harapannya adalah agar orang tersebut mengalami kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Dan kalau kita menonton film, hampir semua film itu berakhir dengan bahagia, happy ending. Dan tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan, hidup bahagia. Nah, apa itu kebahagiaan? Setiap orang mempunyai pandangannya sendiri-sendiri tentang kebahagiaan. Ada orang yang memandang kebahagiaan itu dan mengukur kebahagiaan itu dari segi kekayaan. Sehingga semakin kaya seseorang itu, maka dipandanglah dia sebagai orang yang berbahagia. Misalnya rumahnya mewah, barang-barang yang ada di dalamnya serba wah, dia memiliki mobil mewah, maka orang akan mengatakan bahwa sangat berbahagialah orang tersebut. Nah, ada juga orang yang menghubungkan kebahagiaan dengan jabatan, kedudukan, atau pangkat. Sehingga semakin tinggi kedudukan atau jabatan seseorang, maka dipandanglah dia sebagai orang yang berbahagia. Ada juga orang yang menghubungkan kebahagiaan dengan popularitas. Sehingga semakin terkenal seseorang itu, maka dipandanglah dia sebagai orang yang berbahagia. Dan ada juga orang yang menghubungkan kebahagiaan dengan kesuksesan, keberhasilan, dan prestasi. Sehingga semakin sukses, semakin berhasil, dan semakin berprestasi seseorang itu, maka dipandanglah dia sebagai orang yang berbahagia. Nah, sekarang bagaimana kamu memandang kebahagiaan itu? Apakah kamu juga mengukur kebahagiaan itu dengan hal-hal yang ada di luar dirimu? Misalnya dengan kekayaan tadi, dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kemudian dengan keberhasilan, dengan prestasi, dengan kesuksesan, dengan popularitas, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita renungkan dari semuanya itu, maka kita akan dapat suatu permenungan atau suatu kesimpulan bahwa kebahagiaan itu bukan terutama memiliki apa yang diinginkan, tetapi lebih pada menginginkan apa yang kita miliki. Ya, jadi bisa jadi kita memiliki kekayaan tidak sebanyak yang dimiliki oleh orang lain. Sangat mungkin kita memiliki pangkat, kedudukan, atau jabatan tidak setinggi orang lain. Dan bisa jadi juga kita memiliki popularitas tidak sehebat orang lain. Mungkin juga kita memiliki kesuksesan, keberhasilan, atau prestasi tidak sehebat orang lain. Tetapi kalau kita menginginkan apapun yang kita memiliki dan mensyukuri semuanya itu dalam hidup kita, maka di situ letak kebahagiaan. Jadi bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Bersyukurlah kita agar kita lebih mudah hidup bahagia dan menikmati kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, jadi kebahagiaan itu sebenarnya tidak terletak pada di luar diri kita, hal-hal yang kita miliki, tetapi bagaimana kita meletakkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Dia itu sumber kebahagiaan, maka semakin kita dekat dengan Dia, maka kita akan semakin merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu
kebahagiaan sejati hanya mungkin kita rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan kekal yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Ya. Nah, dalam materi ini kepada kita disodorkan satu bacaan, yakni dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, yakni tentang sabda bahagia. Nah, Bapak meminta kalian untuk membaca teks tersebut, yakni Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kemudian jawablah pertanyaan sederhana berikut. Yang pertama, siapa sajakah yang disebut berbahagia dalam teks tersebut? Yakni dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, ya. Kemudian mengapa Yesus menyebut mereka berbahagia? Lalu coba kamu ambil satu ayat yang paling menyentuh dari teks tersebut yang saya sebut sebagai ayat emas, kemudian tuliskan itu dengan cantik, ya, dengan rapi dan jelas. Kemudian kamu bacalah itu dan kamu hayati itu, karena kamu memilihnya sebagai ayat yang paling menyentuh dan ayat emas bagi dirimu. Nah, itu saja tugas yang saya berikan kepada kalian. Selamat mengerjakan dan selamat berbahagia untuk kalian.